Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang cara kita mendidik anak-anak kita. Kita sadari, kita mengerti bahwa anak-anak sejak kecil dituntut oleh orang tuanya untuk menjadi anak yang terbaik. Di sekolah menjadi yang terbaik, di masyarakat menjadi anak yang terbaik, di mana-mana supaya menjadi anak yang terbaik. Menurut saya kasihan. Pertama, karena tidak setiap anak itu harus menjadi yang terbaik. Maksudnya, terbaik itu juga sebetulnya ilusi. Karena terbaik itu menurut ukurannya siapa. Dan setiap orang kan punya ukurannya masing-masing. Dan setiap orang itu unik. Anak kita juga unik. Bagaimana kemudian bisa dibandingkan dengan yang lain. Daripada dituntut untuk menjadi yang terbaik, lebih baik dituntut atau diharapkan supaya menjadi anak yang berbahagia. Jadi kita mendidik anak kita supaya menjadi bahagia. Karena kalau menjadi bahagia biasanya dia berbuat baik. Orang yang bahagia itu jarang yang melakukan kejahatan. Tetapi orang yang tidak bahagia, orang yang tertekan, orang yang menderita, itulah kebanyakan yang melakukan kejahatan. Lalu menjadi tidak baik. Daripada kita mendidik anak kita supaya menjadi yang terbaik, lalu nanti kemudian tidak bahagia, lalu malah melakukan sesuatu yang tidak baik, maka harapan kita menjadi sia-sia. Bukan berarti menjadi baik itu tidak penting, bukan. Tetapi caranya. Bukan menuntut mereka, mendidik mereka untuk menjadi yang terbaik. Pertama karena itu tidak jelas. Ukurannya terbaik, ukurannya siapa. Apalagi kalau mengatakan bahwa ya ukuran terbaik yang normal-normal lah. Padahal ada sebuah buku yang mengatakan bahwa normal itu mitos. Karena kita itu unik, berbeda satu sama lain. Tidak ada normal-normal. Itu mitos. Maka daripada keliru caranya, ini yang saya usulkan. Supaya mendidik anak kita itu terampil berbahagia. Berbahagia yang mengalir dari dalam. Berbahagia karena mengenal dirinya sendiri. Berbahagia karena dia dicintai. Berbahagia karena dia bersyukur diberi berbagai macam anugerah kehidupan oleh Tuhan. Lalu hidup sungguh-sungguh dalam rasa syukur. Hidup menjadi anak yang bahagia. Hidup menjadi anak yang penuh sukacita. Lalu dengan sendirinya dia menjadi baik. Maka kita tidak mendidik anak kita supaya menjadi baik, tetapi supaya berbahagia. Terampil berbahagia. Menemukan kebahagiaan dalam hal sederhana-sederhana. Menemukan kebahagiaan dalam hidup itu sendiri. Dan karena itu, dengan sendirinya orang yang berbahagia itu biasanya berbuat baik. Menjadi baik karena bahagia. Terampil bahagia. Dan orang yang berbahagia biasanya adalah orang yang mencintai. Kalau Anda mencintai, pasti bahagia. Orang yang Anda cintai juga bahagia. Maka ketika kita mendidik anak kita menjadi bahagia, pertama-tama kita mendidik anak kita untuk penuh dengan cinta kasih. Karena orang yang mencintailah yang berbahagia. Ketika kita tidak mencintai atau membenci, kita tidak bahagia. Mengapa? Karena memang kita diciptakan untuk mencintai, bukan untuk membenci. Maka kalau kita tidak bahagia, coba ukur kadar cinta yang ada pada kita. Mungkin kita kurang dicintai, kita tidak bahagia. Atau kita kurang mencintai, kita juga tidak bahagia. Pada dasarnya ketika kita mengajarkan kepada anak supaya bisa hidup penuh kebahagiaan, biasanya didasari pada rasa syukur dan kekuatan cinta yang mengalir dari dalam. Itulah yang membuat kita bahagia. Dan dengan sendirinya kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Karena digerakkan, didasari oleh kasih.
Sementara kalau kita menuntut anak kita supaya menjadi yang paling baik, anak kita terbebani. Dan banyak anak kita tidak mampu membayar konsekuensi dari harus menjadi yang terbaik itu. Maka mari kita beri contoh, kita ajak, kita bimbing anak kita supaya bisa menjadi pribadi yang berbahagia. Dan terutama berbahagia karena mencintai. Nah, dengan cara itu kita juga bisa menciptakan sebuah kehidupan bersama yang lebih menggarisbawahi kebahagiaan, bukan persaingan. Kebahagiaan yang diperoleh karena hidup bersama dengan saling mengasihi. Kita menyadari bahwa kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Dengan berbagi, saling mengasihi, kita menemukan kehidupan yang berbahagia. Dan itu adalah kebahagiaan bersama. Kebahagiaan yang sungguh didapatkan dengan saling memberi, saling memperhatikan satu sama lain. Dan itu adalah perintah Tuhan sendiri. Hendaklah kalian semua saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Hidup bersama dengan saling mengasihi adalah hidup bersama dalam kebahagiaan. Biasanya orang yang penuh kasih, orang yang bahagia melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara orang yang tidak bahagia, orang yang tidak mengasihi, banyak melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka dengan contoh, dengan teladan, dengan energi positif, dengan cinta yang mendalam, kita bisa membawa anak-anak kita untuk lebih terampil hidup berbahagia. Dan dengan sendirinya menjadi anak yang baik. Tentu kita mohon rahmat Tuhan, karena memang sumber cinta itu Tuhan sendiri. Sumber kebaikan juga adalah cinta. Kalau kita banyak bersyukur, kita bisa menemukan sesuatu yang sungguh bisa membahagiakan. Kita bersyukur maka kita bahagia. Bukan karena bahagia maka kita bersyukur. Karena itu ketika kita bertumbuh dalam rasa syukur, penuh kasih, hati kita juga penuh dengan sukacita. Dan kemudian kita bisa mewartakan kabar gembira itu melalui kesaksian konkret dalam hidup kita sehari-hari. Mari anak-anak kita ajak, kita bimbing, kita beri lingkungan, kita beri suasana, kita beri teladan kehidupan yang penuh kebahagiaan karena saling mengasihi. Karena anak-anak mendownload apa yang ada pada orang tuanya. Dengan mengasihi mereka, membuat mereka sungguh bahagia, karena kesadaran akan hidup bersama yang saling mendukung, kita menciptakan generasi yang sungguh mengutamakan kebahagiaan, bukan hanya masalah baik dan buruk saja. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.